terkait tentang fitnah. Dapat juga menjelaskan ada fitnah bahwa fitnah yang tersebar itu bahwa dia mencabuli ada beberapa santri, itu fitnah yang disampaikan. Yang disampaikan di dalam surat pernyataan Ya, ya. Berdasarkan pendapat-pendapat dahulu para guru besar, adanya fitnah yang berakibat kepada Sidikiyah dan organisasi Sidikiyah. Itu yang dibenarkan diantaranya apa ya? Ya itu tadi keterangan-keterangan itu. Soal persetubuhannya. Ya dia menyangkal. Ya itu hak terdakwa ya. Terdakwa walaupun memang dia salah satu alat bukti, tapi dia punya hak ingkar. Gitu. Dia punya hak bebas untuk menjelaskan semuanya. Oke Bang. Oke, makasih ya. Terima kasih. Prinsipnya sudah sekian lama kita bergulat untuk menggali kebenaran material, untuk menggali alat-alat bukti, untuk menguji alat-alat bukti, saksi, surat, dan lain sebagainya, termasuk ahli, termasuk juga keterangan terdakwa. Maka saya kira segalanya kita serahkan sekarang dengan kearifan jaksa penuntut umum dan majelis hakim sebagai lembaga negara yang ditugaskan negara untuk mengawal keadilan. Jadi kita berharap JPU itu bisa menghitung fakta-fakta yang ada di persidangan dengan apakah peristiwa itu memang benar atau tidak. Jadi kita berharap sangat besar kepada JPU untuk bisa menjadi lembaga yang memang betul-betul bergerak untuk bersama-sama menegakkan keadilan. Tidak sekedar mesin penuntut umum dan juga hakim pun tidak sekedar menghakimi, tetapi dia menjadi sebuah bagian untuk munculnya keadilan. Jadi saya kira gitu, karena ini sudah proses keterangan terdakwa terakhir kan, sudah selesai semua dan ada fakta yang menarik. Peristiwa yang kedua itu kan muncul dua waktu dari keterangan saksi. Ada yang mengatakan 18 Mei, ada yang mengatakan 20 Mei. Jadi ada saksi yang satu mengatakan bahwa untuk kasus si korban ini 20 Mei. Yang satu mengatakan itu 18 Mei. Ternyata di dua hari angka itu, dua-duanya, itu sudah tadi kita hadirkan bukti bahwa Mas Beki itu justru tidak ke TKP sama sekali. Karena ada kegiatan persiapan jelajah desa. Bukti-bukti rapatnya ada, persiapannya ada, dan sebagainya. Jadi artinya secara alibi tidak mungkin ada sebuah peristiwa di sebuah TKP di mana yang orang yang dituduh sebagai pelaku tidak ada di sana, tapi justru dia hadir di tempat yang lain. Ini untuk peristiwa kedua. Ternyata tadi sudah muncul alibi di mana di waktu yang sama yang disebutkan salah satu saja, ini tidak dua-duanya. Dua waktu itu berada di tempat lain, bukan di TKP. Dengan ada bukti foto, kebetulan ada orang nge-share kegiatan itu, beliau ada di situ memimpin rapat. Jadi persiapannya jelajah desa dan lanjut kemudian persiapan berangkat jelajah desa. Gitu. Dan itu semua berangkat dari pondok, bukan dari TKP. Dalam persidangan ini, dalam dakwaan, apa yang istilahnya meringankan untuk pihak klien jenengan, Pak? Dakwaan itu kan isinya ada identitas, ada kronologis perbuatan pidananya apa gitu ya. Di sana disiapkan ada dua peristiwa. Karena itu ditambah pasal 65 perbarengan konkursus itu. Nah sekarang dari dua peristiwa itu, dua-duanya tidak mampu dihadirkan secara kualitatif bahwa itu peristiwa benar adanya. Sampai terakhir, dari mana? Dari saksi, dari bukti, tidak ada. Misalnya disebutkan pasal 285 pemerkosaan itu misalnya. Kita tadi hadirkan chatnya tuh, kita konfirmasi betul. Masa ada orang habis diperkosa besoknya ngechat saya? Di mana ada rumusnya itu kan ada. Nah justru yang ada jawaban-jawaban terdakwa di sana istilah jengkel gitu loh. Dan kita konfirmasi kenapa Anda menjawab dengan rada jengkel gitu loh. Jadi di situ aja kelihatan bahwa motifnya beda. Kalau itu kejadian 2017 jadi perkosa, mestinya langsung lapor. Jangan sampai 2019 baru lapor, baru nggak jadi dikawinin kan gitu. Itu yang problemnya. Masa baru nggak jadi kawin lapor. Itu mantan pacar nggak jadi dikawinin lapor.
Bahaya kita jadi laki-laki nanti kan. Jadi korban berarti lagi-lagi. Iya, laki-laki jadi korban. Iya, Pak. Kita mikir kalau mau pacaran lama-lama kan. Bisa dikatakan ya dakwaan JPU lemah ya atas perkara ini ya. Bukan hanya lemah, tapi memang dua peristiwanya nggak ada. Bagaimana orang dihukum atas sebuah peristiwa yang dia tidak ikut di dalamnya. Yang terakhir kan tadi saya cerita alibinya. Yang kedua itu udah terang jelas tidak ada peristiwa itu. Karena pelakunya itu tidak ada di situ. Misalnya kayak gini, sampean dibilang perkosa di Malang. Pada saat hari yang sama sampean bisa buktikan sampean itu ada di Banyuwangi. Bagaimana sampean bisa memperkosa orang di Malang sementara fisik Anda itu ada di Banyuwangi? Kan tidak mungkin. Dan itu ada fotonya, ada foto dia memimpin rapat, tanggalnya juga ada. Nah itu. Nah kalau kemudian itu harus dihukum, berarti kan ini bukan pengadilan toh. Ini namanya penghakiman di sini. Satu lagi Bang, terkait Satu aja ya. satu lagi nama korban yang tidak pernah dihadirkan JPU di persidangan menurut kacamata Tadi muncul lagi, ya ini yang lucu. Tadi muncul hakimnya antusias mengejar nama itu. JPU juga antusias mengejar nama itu. Tapi kami minta untuk hadirkan kok nggak mau ya. Heran juga kita. Jadi tadi di nama itu disebutkan bahwa JPU berkali-kali lagi menyebutkan itu. Aneh aja kita. Kenapa nggak mau dihadirkan? Hakimnya juga satu hakim anggota antusias menjawab soal itu. Ya istilahnya untuk membuka kotak Pandora ini. Antusias mengejar itu, tapi nggak dihadirkan juga di sini. Aneh kan? Harusnya dihadirkan kan enak, tidak penasaran lagi kan? Dan kami udah siapkan alat bukti untuk melakukan membuka kotak Pandora itu. Sayangnya nggak kepake kuncinya kan, kotaknya nggak datang. Gitu bos. Thank you Bang. Oke, sih, Bang. Thank Ya. you. Kasih ya.